sejauh ini kalau orang menganggap bahwa kecerdasan buatan ini akan menggantikan posisi manusia itu jelas salah. Ya, Tapi bagi saya kecerdasan buatan ini adalah budak. Harus kita harusnya. perbudak dia. Ah, gitu, harus kita perbudak untuk kepentingan manusia, Iya, untuk iya. keuntungan manusia. Tapi kalau kita masih beranggapan seperti itu, ya sangat-sangat salah, tenggelamlah kita. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. banyak yang bisa diolah dari kecerdasan buatan ini ya, bukan hanya untuk UMKM, tapi juga untuk hal-hal berupa sejarah. Nah, Itu misalnya dia. kita mau merekonstruksi apa kerajaan dan sebagainya, kita bisa membuat, tapi jelas harus kerjasama dengan ahli sejarah, misalnya untuk Iya, narasinya kan. iya, iya, iya. Misalnya saya ingin membuat satu kerajaan Badau misalnya atau kerajaan Balok. Nah, Membayangkan lah ah, ya, jadi ada berdasarkan tadi. ahli sejarah, dia akan menguraikan cerita bagaimana posisinya ketika itu, bagaimana bentuk bentuk kerajaan itu, eh, dia di mana posisinya, apakah di pinggir sungai segala macam. Nah, narasi-narasi itu ya yang nanti akan kita terjemahkan menjadi visual. Iya, Nah, iya. itu ada merekonstruksi. Jadi ketika saat ini, ketika dulu orang hanya belajar sejarah itu dengan membaca tulisan, Iya. sekarang udah bisa melalui visual. Iya, iya, iya. Ah, Tulisan tadi ah, dimasukkan ke dimasukkan, dalam itu dijadikan, tadi. diterjemahkan dalam bentuk visual. Iya, 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 Nah, iya. itu dengan kecerdasan buatan ini. Banyak yang bisa dilakukan dengan kecerdasan buatan ini. Jadi misal nih Bang, kami nak ke Pangkalalang tempo dulu. Nah, Sebelah rumah ini ada tegedai keri gitu ya. ah, Sebelah rumah ini Mundi Baro ada busu tungge gitu gimana ah, nih? ya, Apakah itu bisa bisa, kemudian bisa, ditergambarkan suasana-suasana bisa seperti tergambar, itu? bisa tergambar. Bahkan jauh seperti itu pun, misalnya ada saya bikin satu video Oh, mengenai ketika pasukan